Ya, shalom. Shalom. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya sudah umur 82. Tapi firman Tuhan bilang kita harus selalu berbuah. Kita harus berbuah. Berbuah apa? Firman ini harus kita bagikan. Makanya kalau kita ambil di dalam Markus 15. Kenapa namanya si Simon untuk bisa memikul salib? Agar Simon itu siapa? Kenapa Simon bisa memikul salib? Makanya di Markus 14 ayat 50-51 murid-murid Tuhan itu lari. Bahkan yang 51 ada yang sampai telanjang. Kenapa dia lari? Takut, bukan cuma takut, ketakutan. Di sinilah kadang-kadang kita sama Tuhan, kita percaya, kita memuji, memuliakan. Tapi banyak kita ini nggak sadar, takut. Kita, Tuhan sudah pelihara hidup kita, sudah banyak kesaksian kita. Tapi masih banyak ketakutan. Yang terutama lagi takut memberi. Kita takut memberi. Kita harus sadar, kita ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita, harus jadi Maria. Maria itu dipanggil, dia hamba Tuhan, dipanggil kamu akan melahirkan. Tuhan, aku mau nikah Tuhan sama Yusuf. Kalau aku mau nikah, ketahuan hamil, pasti saya dicerai. Bukan coba dicerai, Tuhan dilempar batu mati. Tapi namanya Maria yang mau percaya Tuhan, mau lahir ada Yesus, tidak ada ketakutan. Maria tidak takut mati. Ya, inilah kembali yang saya tekankan pada kita. Mungkin istri saya atau keluarga saya, kita berdoa, jangan takut. Ya, takut itu kita nggak sadar menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Tuhan kita dahsyat, hebat, tapi takut. Ini yang menjadi masalah kehidupan kita. Makan di bawah saya pernah sharing di sana. Kita nggak takut mati. Semua manusia pasti mati. Sehat pun mati. Ya. Yang penting itu takutlah sama Tuhan. Makanya di dalam Amsal 8 ayat 13, orang yang takut Tuhan itu jangan sombong. Jauhilah kejahatan, tapi sombong itu Tuhan paling benci. Pelit itu paling benci. Pelit nggak masuk surga, Pak. Pelit nggak masuk surga. Iya. Gitu. Karena kita mau berbahagia, kita jangan berbahagia cuma di sementara. Ibu ke Jepang, saya sampai Indonesia, sampai di Ireland, sampai di mana. Apa itu tujuannya? Mesti Tuhan kecewa. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita percaya Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan ini. Tapi mesti takut. Sangat kecewa, dia menyesal sekali. Orang cuma kira mujizat-mujizat. Seperti orang 10 orang kusta. Semua sembuh, cuma satu. Kecewa enggak Tuhan? Sangat kecewa. Ya, jangan bikin Tuhan itu kecewa. Ingat, kita diberkati Tuhan itu untuk menjadi berkat. Makanya Kejadian 1, 27, 28. Manusia diciptakan Tuhan lagi dan untuk apa? Menguasai berkat, jangan sampai dikuasai berkat. Ya, jangan takut. Gereja itu milik Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mau cintai Tuhan, kita sudah dicintai Tuhan, diselamat hari ini hidup. Hari ini saudara bisa mendengar firman, perkataan itu, ini perkataan firman. Jangan takut. Ya, saya kadang-kadang ngeri gitu kalau itu. Karena Tuhan tidak kecewa, sangat kecewa. Kalau Tuhan kita cari mujizat, bukan cari Tuhan. Kalau kita pengen mujizat, kita mau menikmati janji Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan akan mengikuti. Amin. Makanya itu di dalam Yohanes 14 ayat 4, kalau engkau mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Amin. Bahwa itu janji Tuhan itu mengikuti kita. Kalau saya bukan Tuhan, mungkin saya tidak mau perpanjang. Sudah, mata kiri sudah buta 1 bulan. Tuhan atur semuanya. Ya hari ini dua-dua bisa lihat. Puji Tuhan. Iblis tuh gak suka. Saya jatuh 4 kali, Tuhan selamatkan. Bukan Tuhan bikin jatuh, enggak.
Tuhan jaga kita. Tuhan jaga. Amin. Saya jatuh 4 kali, tapi mujizat terjadi jaga saya. Ini saya ulang lagi, teman saya satu kampung, dua orang jatuh, habis ratusan juta, nggak selamat. Itulah bedanya. Kalau orang mau taat dan setia, lakukan perintah-perintah Tuhan. Janji Tuhan itu akan mengikut. Amin. Ya, jangan komplain, janji Tuhan, klaim janji Tuhan. Siapa kamu klaim? Ini hamba Tuhan. Maka direnunginlah Maria. Waktu Maria ketakutan, bakal dicerai, tapi Tuhan yang berbicara. Yusuf, jangan takut, istrimu itu lahirnya dari Tuhan. Tapi Yusuf memelihara, dia tidak bersetubuh, dipelihara. Kesucian, kekudusan tetap dijaga. Makanya kita mau percaya Tuhan, kepingin masuk ke surga, jaga kesucian kekudusan itu. Makanya Roma 12 ayat 1-2, jagalah tubuh kita, jagalah perkataan kita, jangan sampai sombong. Inilah, kalau saya boleh hidup hari ini, saya mau berbuat, saya bagikan. Jangan meremehkan Tuhan. Kalau takut itu meremehkan Tuhan. Hidup, perintah Tuhan lakukan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya, terima kasih, Tuhan akan memberkati semua. Terus dibantu supaya firman Tuhan itu hidup. Masih. Amin. Semuanya bahagia.